Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran sosiologi kelas 12. Nah, materinya itu sekarang tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal part 3. Nah, di part 1 kita telah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan komunitas dan apa itu yang dimaksud dengan kearifan lokal. Di part kedua, kita membahas tentang pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal beserta subbabnya. Dan di part ketiga ini kita akan membahas tentang berbagai contoh program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Nah, di bab ini kita akan membahas dua poin penting, dua poin yang akan saya jelaskan, yaitu pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional dan yang kedua, pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Lanjut saja, yang pertama kita ngebahas tentang komunitas dalam masyarakat tradisional. Contohnya yang pertama itu adalah pemberdayaan komunitas pengrajin kain tenun Bandar di Bandar Kidul, Kediri, Jawa Timur. Nah, kain tenun Bandar merupakan kain tradisional khas Kediri. Namun pengrajin kain tenun kian surut karena pertama kalah saing dengan kain buatan pabrik yang beragam motifnya dan yang kedua tidak ada generasi penerusnya. Nah, seperti ini ya contoh kainnya. Jadi memang pembuatan kain tenun ini masih dibuat secara tradisional. Demi menjaga budaya membuat kain tenun khas Kediri ini, maka pemerintah sebagai inisiator dan lembaga pendidikan melakukan program memberdayakan masyarakat Bandar Kidul. Di mana itu meliputi yang pertama melakukan pameran produk kain tenun dan pemberian modal usaha tenun ikat Bandar Kidul. Yang kedua itu adalah melakukan pelatihan keterampilan dalam memberikan inovasi motif yang baru. Dan yang ketiga itu menjadikan daerah Bandar Kidul sebagai kampung wisata. Nah, dengan melakukan ketiga pemberdayaan ini, tentunya komunitas dari Bandar Kidul, pengrajin kain tenun ini akan tetap lestari budayanya. Yang kedua, nilai ekonomis dari produknya itu akan menjadi lebih tinggi. Selain itu, dengan dijadikannya menjadi desa wisata, maka akan banyak turis-turis atau wisatawan, baik asing maupun mancanegara, datang ke Bandar Kidul karena yang namanya wisatawan gitu, pasti ingin belajar atau ingin melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun gitu. Jadi dengan dijadikannya desa wisata, maka ini akan menarik akan menarik wisatawan untuk masuk ke desa Bandar Kidul. Yang kedua contohnya itu adalah pemberdayaan komunitas petani tambak pesisir Pantai Lestari Desa Karangsong, Indramayu dan Jawa Barat. Indramayu Jawa Barat maksudnya. Nah, masyarakat pesisir ini, penduduk desa Karangsong, memiliki mata pencarian sebagai petani tambak udang. Nah, untuk memperluas lahannya atau usahanya, petani biasanya membuka lahan hutan bakau untuk dijadikan lahan tambak. Nah, namun kondisi hutan bakau yang sempit menyebabkan dampak negatif untuk masyarakat. Jadi, petani membuka lahan sehingga mengorbankan hutan bakau dan akhirnya petani sendiri karena melakukan eksploitasi alam yang berlebihan sehingga terkena dampak negatif dari pembukaan lahan itu, apalagi khususnya bakau. Jadi karena ini dengan tidak adanya hutan bakau di daerah-daerah pesisir itu akan menyebabkan abrasi atau kerusakan lingkungan yang nantinya akan merugikan desa Karangsong itu sendiri. Maka dari itu pemberdayaan yang dilakukan itu adalah yang pertama memberikan edukasi perawatan, pemeliharaan dan penanaman kembali bakau. Nah, kenapa ini penting untuk menanam kembali bakau? Karena yang pertama ini untuk memulihkan ekosistem yang ada di pesisir desa Karangsong, Indramayu. Yang kedua, mengamankan lahan-lahan kritis menjadi kawasan perlindungan bakau. Nah, dengan statusnya sebagai kawasan yang dilindungi, maka tidak ada lagi petani-petani atau masyarakat yang bisa membuka lahan di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah kritis di desa Karangsong.
Dan yang ketiga, memanfaatkan hasil bakau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Nah, seperti ini ya, ini hutan bakaunya. Dan sekarang ternyata Karangsong ini juga menjadi desa wisata juga. Dengan kembalinya hutan bakau menjadi asli kembali, dengan kembalinya hutan bakau yang tadinya untuk tambak ditanam kembali, akhirnya desa Karangsong di Indramayu ini berhasil menjadikan daerah pesisirnya menjadi desa wisata untuk masyarakat atau wisatawan ingin bermain-main atau ingin mengarungi hutan bakau gitu menggunakan kapal. Nah, tentunya selain kembalinya ekosistem di daerah pesisir, nah, ini juga akan menaikkan perekonomian masyarakat di daerah pesisir juga, karena yaitu karena jadi desa wisata, akhirnya banyak turis yang datang, banyak wisatawan yang datang untuk bertamasya di sana gitu. Contoh yang ketiga itu adalah pemberdayaan komunitas suku anak dalam di Jambi. Nah, suku anak dalam sendiri merupakan komunitas yang hidup nomaden dan menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Kearifan lokal suku anak dalam erat dengan hutan. Bahkan setiap kelahiran satu bayi ada ketentuan harus menanam 3 pohon. Sangat luar biasa bahwa suku anak dalam ini sangat melindungi hutannya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu adalah yang pertama, itu pendampingan pendidikan dengan membangun rumah pintar, dibangun hunian permanen, serta diajarkan pola hidup bersih dan sehat. Ya itu, karena suku anak dalam ini merupakan komunitas yang hidup nomaden, artinya sering berpindah-pindah tempat, sehingga memang agak sulit untuk menjangkau suku anak dalam untuk memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan administrasi negara yang baik seperti itu. Jadi Kementerian Sosial melakukan pendampingan pendidikan agar apa? Agar suku anak dalam nih pintar, agar suku anak dalam ini memiliki pendidikan, agar suku anak dalam ini tidak dibohongi atau tidak dibodohi oleh perusahaan-perusahaan yang akan mengambil alih hutan mereka. Yang kedua, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendampingan pendidikan untuk anak-anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberian bibit pohon buah dan budidaya tanam hortikultura. Nah, jadi ini ya, pemberdayaan suku anak dalam. Nah, ini hasilnya. Jadi saya nggak nemuin fotonya, tapi yang perlu kalian ketahui bahwa suku anak dalam ini adalah suku yang memang hidupnya di hutan. Dan mereka selalu berpindah-pindah tempat. Dan itu kalau misalkan di hutan, mereka tuh nggak menggunakan pakaian gitu. Mereka tidak menggunakan baju. Tapi kalau misalkan dia suku anak dalam yang sudah bersosialisasi dengan masyarakat kota, mereka menggunakan baju. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemberdayaan komunitas petani rawa lebak. Nah, jadi rawa lebak tuh maksudnya adalah rawa yang bukan akumulasi air pasang, melainkan limpasan air permukaan karena topografi yang lebih rendah. Biasanya sebagai petani hortikultura, padi, ataupun palawija. Nah, kearifan lokal yang dimiliki oleh petani rawa lebak itu biasanya mengenali pertanda alam. Yaitu jika ikan mulai meninggalkan rawa ke sungai, artinya akan mulai musim kemarau, sehingga petani menyiapkan benih untuk ditanam. Yang kedua itu mengenali tinggi air pasang dan memperhatikan pasang surut air rawa untuk memperkirakan musim kemarau. Nah, daerah-daerah rawa lebak ini biasanya banyak ditemui di Kalimantan, di Sumatera Selatan, di Jambi, Kalimantan Barat maupun Kalimantan Selatan. Nah, contoh lahannya ya seperti ini rawa lebak tuh. Jadi ketika musim penghujan dia banjir atau tergenang, ketika musim kemarau dia kering. Nah, sehingga pemberdayaan yang dilakukan itu adalah mereklamasi lahan agar dapat mengoptimalkan hasil pertanian. Nah, yang kedua itu adalah Serikat Petani Indonesia membuat lembaga keuangan petani atau LKP
sebagai upaya memberikan bantuan pembiayaan pertanian dan layanan koperasi agar petani tidak terjerat rentenir, karena petani rawa lebak ini biasanya kesulitan modal untuk melaksanakan pertanian. Oleh karena itu dibentuk LKP biar tidak meminjam kepada rentenir. Nah, ini contoh pemberdayaan yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia ya. Nah, ini kebetulan ada di Sumatera, Palembang ya, Ogan Ilir. Tapi ya itu seperti yang tadi saya sebutkan bahwa rawa lebak ini banyak ditemui di Sumatera maupun di Kalimantan. Selanjutnya itu adalah pemberdayaan pada nelayan suku Bajo. Nah, suku Bajo ini tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Mereka hidup berpindah-pindah di perairan. Dalam memanfaatkan hasil laut, suku Bajo menggunakan perlengkapan tradisional yang lebih ramah lingkungan karena kearifan lokalnya yang sangat menghormati laut. Sekarang suku Bajo sudah mulai tinggal menetap. Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat suku Bajo ini yang pertama itu adalah kelompok sadar lingkungan dengan menanam mangrove atau bakau seperti yang tadi di Desa Karangsong, karena memang lahannya sudah rusak. Kalau misalkan rusak tidak ada bakau, maka air laut tuh akan menghantam daratan secara langsung. Itu bisa menyebabkan abrasi, jadi tanah akan semakin turun, sehingga memang bakau ini sangat penting di daerah-daerah pesisir. Yang kedua itu adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi agar nelayan suku Bajo tidak tergantung pada rentenir ya, tentu memberikan modal usaha. Next itu adalah yang selanjutnya adalah pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Kalau tadi kita menjelaskan tentang masyarakat tradisional, sekarang kita dalam masyarakat modern. Nah, dalam masyarakat modern contohnya itu adalah adanya Indonesia Mengajar. Setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi, yaitu tagline-nya. Apa sih Indonesia Mengajar? Jadi Indonesia Mengajar itu adalah lembaga yang menempatkan sarjana-sarjana terbaik di pelosok negeri. Nah, kehadiran mereka adalah untuk mengajar, mendidik, menginspirasi, dan menjadi jembatan bagi masyarakat desa-desa terpencil dengan pusat-pusat kemajuan. Di pelosok negeri, para pengajar muda atau ya guru-guru tersebut akan memiliki kawan baru, rumah baru, dan keluarga baru. Kelak desa-desa tersebut akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan para calon pemimpin tersebut. Begitu juga sebaliknya, para pengajar muda akan meninggalkan ilmu, inspirasi, dan kenangan bagi masyarakat di desa pelosok negeri. Tanda pahala para pengajar muda akan membekas di setiap prestasi anak-anak dan di setiap kemajuan di desa-desa tempat mereka pernah tinggal. Indonesia Mengajar yakin bahwa semua itu adalah rajutan erat yang akan menguatkan tenun kebangsaan kita. Jadi memang fokus dari Indonesia Mengajar itu adalah mengirimkan sarjana-sarjana yang terbaik yang mendaftar kepada Indonesia Mengajar untuk bisa mengajar di seluruh pelosok negeri. Tentunya di daerah-daerah terpencil yang memang akses pendidikannya sangat kurang. Tujuannya adalah untuk memberikan impian, untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat atau anak-anak yang hidup di daerah-daerah terpencil. Dan yang kedua itu pemberdayaan komunitas masyarakat modern, yaitu ada Brailleant. Itu dari dua suku kata sebenarnya, Braille dan Brilliant gitu. Braillean itu adalah komunitas yang bertujuan meningkatkan potensi difabel melalui peningkatan berbahasa Inggris melalui pendampingan belajar. Tapi tidak hanya itu aja, sebenarnya mereka juga mempunyai misi untuk mengkampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan difabel kepada masyarakat. Seperti pemenuhan hak-hak difabel, pengembangan kapasitas difabel, dan isu tentang pendidikan inklusi. Nah, seperti ini ya, mereka sedang belajar. Braille itu kan, kalau kalian tahu, Braille itu sebuah tulisan untuk tunanetra ya. Tapi Braillean tuh tidak hanya fokus pada tunanetra saja, walaupun awalnya memang fokus di membantu teman-teman kita difabel tunanetra. Nah, info selengkapnya kalian bisa cari sendiri di medsos atau IG-nya
itu ada ya, Brilliant. Nah, ini adalah mereka. Mereka adalah anak muda yang sangat luar biasa karena mau mengabdikan dirinya untuk membantu teman-teman kita yang difabel. Yang selanjutnya, salah satu pemberdayaan komunitas di masyarakat modern yang baru ini di launching, yaitu oleh Agrojabar ya. Jadi Agrojabar nih mencari 5.000 petani milenial. Nah, 5.000 petani milenial ini adalah sebuah program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat, oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, untuk mencari 5.000 anak muda yang mau bela negara dengan menjadi petani. Nah, tapi bukan petani biasa, tapi petani 4.0, petani yang sudah memanfaatkan teknologi lah, seperti itu kira-kira. Nah, ini salah satu contohnya. Ini baru saja di launching sebenarnya, jadi saya belum punya berbagai info yang berkaitan tentang ini. Namun yang sangat menjanjikannya adalah tanah subur masing-masing dipinjamkan oleh Pemprov, yaitu sebesar 2.000 meter persegi. Nah, modal dari Bank BJB dan hasil langsung dibeli oleh Agrojabar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, semoga penjelasan saya tidak memuaskan rasa keingintahuan kalian ya, sehingga kalian bisa baca-baca lagi di referensi lainnya. Terakhir, pemberdayaan apa sih yang pernah kalian temui atau yang kalian ketahui? Mungkin bisa di komen di kolom komentar, kita sharing di situ, ataupun kalian kerjakan tugasnya di Google Classroom. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.